Selamat pagi jemaat kekasih Kristus. Hari ini Rabu 11 Februari 2026. Kita belajar dari kitab Yosua pasal 3. Yosua pasal 3, demikianlah firman Tuhan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana, sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan, dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan, Allahmu, yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu, bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan, Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui, bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Hete, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya, tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang, pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan. Dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai, maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali, di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu, di tentangan Yeriho. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Tema kita, panggilannya pasti diteguhkan. Setiap orang dianugerahi Tuhan panggilan hidup yang berbeda-beda. Atas panggilan tersebut, biasanya orang ingin mendapatkan peneguhan bahwa Tuhan sungguh memanggil. Kebutuhan akan peneguhan tersebut biasanya muncul terutama pada saat-saat yang tidak mudah atau pada saat krisis.
ataupun di saat-saat biasa. Tentang hal itu, kita tidak akan bisa meragukan karya-karya Tuhan yang jadi penanda bahwa Ia sedang meneguhkan panggilannya dalam hidup kita. Itulah yang dialami oleh Yosua. Sebagaimana Allah telah meneguhkan panggilan Musa melalui peristiwa umat bisa berjalan di tengah laut Teberau saat keluar dari tanah Mesir, demikian pula Allah berkenan meneguhkan panggilannya kepada Yosua. Di dalam perikop ini dituturkan bahwa Tuhan meneguhkan panggilannya kepada Yosua melalui peristiwa mereka berjalan di tengah sungai Yordan yang kering. Sungai Yordan yang terkenal dengan arusnya yang sangat deras tersibak di bagian tengahnya dan menjadi kering sehingga bangsa Israel bisa lewat tanpa basah. Peristiwa itu adalah mukjizat luar biasa yang meneguhkan panggilan Tuhan atas Yosua di hadapan seluruh orang Israel. Tuhan yang memanggil Yosua untuk memimpin umat Israel. Tuhan pula yang meneguhkan panggilan itu. Melalui perenungan kisah Alkitab saat ini, mari kita renungkan dan rasakan peneguhan apa atau seperti apa yang Ia hendak atau sudah nyatakan dalam hidup kita. Jika belum menemukan, mari kita mencoba untuk melihat lembar-lembar hidup kita. Bagaimana Tuhan telah berkarya di dalamnya. Bisa jadi peneguhan tersebut tidak dalam bentuk yang luar biasa atau spektakuler, tetapi dalam bentuk yang sederhana. Hal yang jelas, Ia sudah dan akan terus meneguhkan panggilannya dalam hidup kita karena kita diciptakan oleh-Nya dengan maksud yang baik dan mulia. Ada kehendak Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, janganlah berkecil hati, tetaplah percaya kepadanya, hayati panggilan Tuhan atas hidup kita, dan mari kita hidup dengan penuh syukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh bangun kembali pagi ini dan kami siap melakukan setiap pekerjaan kami. Mohon berkat-Mu agar apapun yang kami kerjakan berkenan di hadirat-Mu. Bapa di surga, Engkau terus meneguhkan panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Karena itu, berkatilah kami untuk tidak berkecil hati dan tetap percaya kepada-Mu, serta mampu menghayati panggilan Tuhan atas hidup kami dengan penuh syukur. Ampuni dosa-dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.